Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Catatan Nusantara. Sebelum kita ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Oke, nama saya Saharudin. Saya tinggal di Lombok, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kabupaten Lombok Barat. Pekerjaan saya sebagai Kepala Lingkungan atau Kepala Dusun periode 2017. Saya juga ikut bergabung dalam lembaga sosial kemanusiaan, itu Yayasan Endris atau Endris Foundation. Kemudian saya juga memegang tugas menjadi seorang operator data masyarakat miskin, atau teman-teman mungkin kenal dengan operator 6NG di tiap-tiap desa ataupun kelurahan, yang mana tugas tersebut masing-masing diwajibkan ada di setiap desa ataupun kelurahan. Kemudian pendidikan, saya masih duduk di bangku kuliah, yaitu sekarang semester 6, jurusan ilmu hukum. Nah, itu tadi pengantar saya, dasar-dasar atau tentang pengantar dari channel ini. Nah, kemudian channel ini akan membahas tentang program-program pemerintah yang akan saya informasikan kepada teman-teman agar kita mengetahui perkembangan informasi seputar bantuan pemerintah, program pemerintah, dan tujuan pemerintah. Channel ini juga akan memberikan kalian berita seputar data yang bersumber dari pemerintah pusat. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru. Baiklah teman-teman, di video saya yang pertama ini saya akan memberitahukan teman-teman tentang data terpadu kesejahteraan sosial atau yang disingkat menjadi DTKS. Teman-teman banyak yang mendengar tentang DTKS ya, yang dulunya di tahun 2011 hingga 2017 itu dikenal dengan sebutan BDT. Nah, BDT itu singkatan dari basis data terpadu. DTKS itu sendiri menurut pemerintah merupakan sekumpulan data yang menyimpan data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing individu dan rumah tangga. Kemudian, jadi jika pemerintah menurunkan bantuan, maka data inilah yang menjadi acuan pemerintah pusat, teman-teman. Nah, saya bahas sedikit ya, contoh, saya berikan teman-teman contoh. Di situasi pandemi virus corona ini, pemerintah sudah menggelontorkan banyak dana untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak COVID-19 ini. Nah, adapun contohnya yaitu bansos, baik itu tunai maupun sembako, itu sumbernya teman-teman perlu diketahui bersumber dari ini tadi, yang data DTKS ini. Jadi mungkin masyarakat kita banyak yang protes ya, kenapa saya tidak dapat, kenapa dia terus yang mendapatkan bantuan. Nah, jadi di sini teman-teman, pemerintah pusat itu sudah memegang data. Nah, data inilah yang akan menjadi acuan pemerintah dalam menurunkan bantuan, yaitu data tadi ya, data DTKS tersebut. Adapun bantuan yang bersumber dari DTKS itu adalah begini ya. Yang pertama PKH. Nah, teman-teman atau masyarakat mungkin sering mendengar yang namanya PKH. Apa itu PKH? PKH itu adalah singkatan, teman-teman ya. PKH itu singkatan dari program keluarga harapan. Jadi di sini bantuannya ya sangat banyak ya tentang PKH ini, yaitu yang pertama kalau tidak salah bantuan uang per 3 bulan, kemudian sembako, kemudian ini ya anak-anaknya ini, anak-anak yang masih sekolah. Jadi PKH ini sangat eksklusif, bantuannya itu banyak dan programnya juga banyak. Yang kedua BPNT. BPNT ini singkatan dari bantuan pangan non tunai. Ya,
tunainya, karena di sini dia non tunai. Penerima BPNT ini hanya menerima sembako ya. Jadi sembako ini sekarang sudah bisa diambil di warung ya, atau agen-agen briling gitu ya, yang sudah ditetapkan di masing-masing desa atau kelurahan. Kemudian program yang ketiga adalah KKS. KKS ini hampir mirip dia dengan BPNT, yaitu bantuan non tunai ya. KKS ini singkatan dari Kartu Keluarga Sejahtera, atau dahulu disebut dengan, kalau tidak salah, KPS ya, KPS. Nah, kemudian program yang keempat yaitu KIS, dalam tanda kurung ini BPJS ya teman-teman. Jadi saya akan membahas sedikit tentang Kartu Keluarga Sehat ini. Empat program dasar akan saya bahas ini sifatnya itu berkelanjutan ya, berkelanjutan. Saya tidak akan membahas seputar virus corona ini, bukan. Jadi ini program ini berkelanjutan. Nah, terkait dengan KIS ini atau KIS ini itu betul-betul dimanfaatkan atau sudah terrealisasi sejak dulu ya. BPJS yang diterima oleh masyarakat yang sudah masuk dalam DTKS ini tentu saja tidak mengeluarkan biaya bulanan ya, dan semua golongan kelas 3 ya. Perlu saya garis bawahi teman-teman, di sini BPJS yang diterima secara cuma-cuma oleh masyarakat dan tidak mengeluarkan premi bulanan, sebenarnya itu tidak benar-benar gratis, karena itu adalah program pemerintah, maka alokasi anggarannya berdasarkan dari anggaran pemerintah juga ya. Nah, sumber anggarannya ini ada dua. Yang pertama adalah APBN, yaitu dari pusat, kemudian APBD, yaitu dari masing-masing kabupaten atau kota. Kenapa ada dua? Jadi di sini BPJS yang anggarannya melalui pusat itu benar-benar data yang ada di dalam DTKS yang sudah sinkron dengan Kementerian Sosial, teman-teman. Jadi dari Kementerian Sosial lah yang mengeluarkan BPJS tersebut. Nah, inilah yang beralokasi menggunakan APBN. Nah, kemudian ada data masyarakat yang sudah masuk dalam DTKS tapi belum menerima BPJS. Nah, di sini jika masyarakat atau teman-teman yang sudah masuk di data DTKS, maka silakan teman-teman pergi ke Dinas Sosial untuk mengajukan BPJS PBI ya. Jadi agar BPJS-nya itu tidak berbayar atau mandiri ya. Jadi jika teman-teman masuk dalam data DTKS, maka silakan pergi ke Dinas Sosial untuk mengajukan BPJS gratis ya. Dan itu menggunakan anggaran daerah, pemerintah daerah ya. Untuk masing-masing bantuan ini akan saya jelaskan mekanisme dan cara mendapatkan program tadi. Saya juga akan memberikan info cara agar masyarakat atau teman-teman agar terdaftar di DTKS ya, dan masuk dalam data DTKS. Mekanismenya seperti apa, persyaratannya seperti apa, ya itu akan saya bahas satu persatu. Oke, mungkin sekian dulu video pengantar dari saya, karena ini video yang pertama. Ini sebenarnya hanya pengenalan channel. Tetap bersama channel ini untuk mendapatkan informasi bermanfaat lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.